Selamat pagi. Untuk bimbingan TIK pagi ini kita akan belajar mengenai 7 bentuk ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh Kapolri. Yang pertama adalah penghinaan. Jadi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap orang yang lain itu dapat dikenai pasal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, penghinaan melalui Twitter. Yang terakhir agak ramai adalah kaitannya kasus antara Ambrosius Nababan dan Natalius Pigai. Jadi kemarin di media Ambrosius Nababan itu sudah ditangkap polisi karena membuat postingan seperti ini. Nah, lalu juga yang sangat ramai, contohnya Muhammad Said Didu. Akhirnya dia di media juga minta maaf. Ini Muhammad Said Didu itu juga minta maaf karena tweet yang dia lakukan. Jadi Anda kalau bermedia tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan. Lalu yang kedua ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di sini contohnya adalah ketika Anda mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain dan ternyata faktanya tidak seperti itu. Itu pencemaran nama baik. Lalu ada penistaan. Penistaan di sini tidak hanya untuk agama yang sama, kepada agama yang lain juga bisa masuk ke penistaan. Sebagai contoh, misal Anda tidak suka dengan salah satu agama lain, lalu Anda mengatakan agama tersebut kafir lah, atau Anda melakukan kegiatan yang menyinggung umat agama lain. Lalu perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan yang tidak menyenangkan, contohnya, misal Anda punya mobil tetapi tidak punya garasi, sehingga setiap saat Anda parkirnya itu menutupi jalan yang masuk ke kampung atau menutupi rumah orang. Ini juga bisa. Lalu memprovokasi contohnya, misal ada pencuri tertangkap, lalu Anda mengatakan, "Weh, dibakar aja, weh, dibunuh aja, weh, terus digantung segala macam." Itu ujaran-ujaran untuk memprovokasi. Lalu menghasut contohnya ketika Anda belum mengerjakan tugas matematika, terus Anda di grup mengatakan, "Udah, yang matematikanya nggak usah dikumpulin aja, itu paling juga tidak dikoreksi, udah nggak usah gitu." Lalu menyebarkan berita bohong. Contohnya, misal Anda mengatakan bahwa, "Oh, itu loh Pak Pram itu rumahnya besar, mobilnya banyak, padahal Pak Pram hanya pegawai negeri sipil. Pasti Pak Pram punya tuyul itu di rumah, nggak hanya 1 tapi 5. Itu contoh-contoh penyebaran berita bohong. Dan banyak hal yang lain yang terkait dengan hal ini. Lalu kita lihat tinjauan hukum terhadap kejahatan yang ada di dunia maya. Nah, itu lewat Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, yang pertama ada melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan itu pasal 45 ayat 1. Nah, yang kemarin sempat rame kasusnya Gisel. Kalau dulu ada Ariel. Nah, ini jadi jangan sampai Anda juga melakukan hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan. Ini. Lalu perjudian.
perjudian, taruhan itu juga masuk ke dalam perjudian. Jadi kelihatannya kecil-kecilan nih. Anda dengan teman-teman sekelas taruhan bola, itu juga sudah masuk ke perjudian. Lalu penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Tadi yang seperti Pak Pram katakan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu sudah ada pasalnya, pasal 45 ayat 3. Ini pidana penjara paling lama 4 tahun, denda paling banyak 750 juta. Terus pemerasan dan atau pengancaman. Nah, pemerasan dan atau pengancaman contohnya ketika Anda memiliki foto teman Anda yang paling memalukan, terus Anda mengatakan, ini kalau Anda tidak kasih uang saya 1 juta, foto ini akan saya sebarkan. Itu sudah masuk pemerasan dan atau pengancaman. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Nah, contohnya ketika dalam persaingan usaha sama-sama punya warung A dan warung B. Warung A ramai sekali, warung B sepi. Lalu di warung B itu kan iri dengan warung A. Dia lalu mengatakan, itu loh, warung A itu bisa rame karena dia pakai penglaris. Di dalam masakannya itu ada celana dalamnya. Lalu dia pakai susuk segala macam. Nah, ini menyebarkan berita bohong yang menyesatkan. Atau kalau misal persaingan mie ayam itu, tahu nggak itu dagingnya pakai daging tikus. Nah, itu contohnya. Lalu menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Nah, kalau yang ini ujaran-ujaran yang biasa kita lakukan. Contohnya kalau di Muntilan, oh dasar Cino pelit, atau oh dasar Jowo kere. Nah, terus ada juga stigma di masyarakat mengatakan, oh orang Sunda itu matre. Nah, ini contoh-contohnya menyebarkan kebencian. Contoh lagi untuk public figure yang pernah masuk penjara terkait ujaran kebencian itu adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Dia menuliskan, siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Nah, jadi maka Anda harus hati-hati dengan media sosial Anda. Dulu semester 1 Pak Pram sudah mengatakan kita bersih-bersih nih. Semua postingan yang tidak diperkenankan langsung Anda hapus. Karena apa? Karena jika Anda masih ada postingan yang menyinggung orang lain dan orang tersebut tidak terima dengan postingan Anda bisa diseret ke ranah hukum. Jika Anda masuk ke ranah hukum, maka karir Anda, masa depan Anda itu hampir berakhir. Kenapa? Karena ketika Anda pernah masuk penjara, Anda tidak mungkin dapat menjadi ASN, TNI, dan Polri. Nah, itu contohnya. Lalu perusahaan sekarang pun mereka cek di postingan media sosial, maka kalau mendaftar pekerjaan sekarang pasti ditanya akun media sosialnya, karena HRD-nya, Human Resource Department-nya, mereka akan cek satu persatu. Anda itu cenderung ke kelompok kanan atau kelompok kiri. Anda itu suka menghujat atau suka posting hal-hal yang positif. Jadi mulai dari sekarang, pastikan lagi media sosial Anda bersih dari ujaran kebencian. Terima kasih, selamat pagi.